Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini sudah kedatangan tamu baru kita, ya. Dokternya agak sulit nama ini. Dokter Rosa, ya, Dokter Rosa Zoraya Tamin Damanik MCAT Clinped, ya dok, Ya. SPPK. Jadi beliau ini adalah dokter spesialis bidang patologi klinik, ya, patologi klinik. Yang mana beliau ini banyak berkecimpung dengan bahan-bahan spesimen ya dok ya, Iya, hasil benar, pemeriksaan biologis tubuh misalnya ya kan, kayak kemarin COVID ya dok ya. Ya. Ya dokternya banyak terlibat. Jadi kali ini dokternya kita undang untuk ngebahas mungkin ya sharing-sharingnya dok ya tentang hantavirus, ya hantavirus yang kemarin sempat ada kasusnya heboh di berita lah. Oke, Dokter Ocha lah ya biasa panggilannya ya. Iya, boleh Dokter dong. Ocha, selamat datang Dokter Ocha. Ya, terima kasih. Terima kasih Dokter Nanda yang sudah mengundang saya di podcast hari ini, Dok. Siap. Dan satu lagi yang menarik, Dokter Ocha ini dengar kabar ternyata lagi sekolah S3 ya dok ya? Hah? Iya, Dok, benar. Betul ya? Iya, Dok. Iya, lagi diusahain ini. Mantap. Mudah-mudahan tepat waktu ya dok. Saya Amin ya doain rabbal lah dok. alamin. Makasih ya, Dok. Jadi bisa menambah lagi lah dokter-dokter di FK Wisu. Oh ya, Dokter Ocha ini juga dia staf pengajar dok ya di FK Wisu ya, Iya, benar-benar. di Departemen Patologi Klinik. Iya, patologi klinik di bawah biomedik klinik Klinik. tepatnya, Dok. Dok, sebelum kita mulai nih dok, udah berapa lama sih dokter ini di FK Wisu? Kurang Oke. lebih lah berapa? Kurang lebih saya sebenarnya juga ya dok ya, saya juga alumni FK Wisu juga. Oke. Nah, saya angkatan tahun 2004. Nice. Ya, saya lulus dari FK Wisu ini tahun 2010. Jadi udah tahu dokter umur saya berapa ya. Ya, kita bahas umur lah, bahaya tuh kalau itu. Agak sensitif ya dok ya. Ya, jadi saya mulai mengajar di kedokteran Wisu tahun 2012 sampai sekarang gitu dok. Jadi berarti sudah hampir tahun 2026 ini ya, berarti hampir 13 tahun ya, 13 tahun kurang lebih. ya, kurang lebih. Kemudian melanjutkan sekolah spesialis PK-nya. Iya, tahun 2017 saya melanjutkan PPDS Patologi Klinik di Fakultas Kedokteran USU Medan. Selesai tahun 2021. Nah, kemudian setelah itu saya balik lagi dong ke UISU ya, jadi staf pengajar di FK UISU sampai sekarang. Berarti nggak salah lah nih. Kami undang nih hari ini. Dokter Ocha, Ya, dok. hantavirus nih tema kita hari ini. Iya. Dari sudut pandang seorang dokter PK, Iya, dok. bagaimana Dokter Ocha bisa menjelaskannya atau mungkin ya menyederhanakannya lah dok, hantavirus ini? Hantavirus ya, dok ya. Iya. Oke, nah kalau dari sudut pandang saya sebagai dokter ya, hantavirus ini berbeda sama yang kita takutkan ya tahun 2020 ya, COVID. Kalau COVID penularannya sudah bisa kontak langsung antar manusia. Nah, kalau hantavirus ini sebenarnya bisa kita cegah. Nah, karena penularannya ini nggak dari manusia ke manusia. Jadi penularannya kalau ada kontak sama sumbernya itu hewan pengerat atau rodontia ya kita bilang ya. Jadi contohnya yang paling dekat sama kita ini di lingkungan kita ini hewan pengerat tuh yang pertama yang paling sering ya tikus. Nah, jadi memang awal mulanya si hantavirus ini pertama kali temuin tuh sebenarnya bukan baru-baru ini dok. Jadi sejarahnya dia ini sudah pernah ditemukan pertama kali itu di Korea tahun Korea. 50-an. Iya dok. Tapi bukan tikus K-pop berarti kan? Bukan. Bukan ya? Tikus K-pop ya kan? Bukan. Karena di Korea tadi dokter bilang kan? Iya. Bahaya kita nih. Bukan tikus K-pop. Oke ya, fans K-pop gak ada hubungannya ya. Sekali lagi kita disclaimer ya. Ini tikusnya lain ya. Oke, lanjut baca. Nah, jadi ini ditemukan di Korea tahun 50-an pas lagi ada perang di Korea. Oh, lama sudah ada. Nah, jadi ditemukan pertama kali oleh namanya Profesor I. Wang Ho. Kalau nggak salah namanya Profesor I. Wang Ho, Li Wang Ho tulisannya.
Kalau baca Li kan I kan, kalau nggak salah saya nggak tahu nih saya orang K-pop gimana ya, baca Li itu I ya kan. Izin ya, mohon maaf Iya, ya. mohon maaf Para kalau penggemar salah. K-pop Nah. ya, kami nggak ada maksud gimana di sini ya. Nah, jadi pertama kali beliau lah berhasil menemukan si virus ini. Nah, kemudian Dari si tikus tadi ya. iya, nah jadi awal mula dari tikus got di Korea. Nah, pada waktu itu ada wabah hantavirus ini. Jadi di Sungai Hantan pertama kali ditemukan. Makanya dibilang Hantan virus. Nah, kemudian jadilah hantavirus. Nah, Sungai Hantan di Korea. Nanti kita searching aja Sungai Hantan di mana di Korea. Nah, kemudian setelah itu tahun 93 terjadi wabah juga hantavirus ini, tapi dengan strain yang berbeda. Kayak COVID juga kemarin banyak strainnya yang sudah ditemuin. Ternyata Sebentar, Dok. hantavirus Strain ini kalau boleh disenangkan apa nih maksudnya strain ini? strain itu Bahasanya gimana strain ini artinya? strain itu kayak virus ini punya kan dia berevolusi tuh Iya. di tubuh reservoirnya, contohnya tikus. Nah, jadi mereka membentuk suatu ya jenis baru tapi Oke. tetap dari hantavirus tadi itu. Berarti strain ini maksudnya jenis barunya, Dok ya. Jadi iya. biar tahu pun juga masyarakat ini strain ini jenisnya, Dok ya. Oke. Terus, Dok? Nah, jadi tahun 93 di Amerika Serikat pernah juga terjadi wabah juga hantavirus ini. Nah, juga ditemukan sama tetap sumbernya dari mana ya, dari tikus. Entah tikus. Kalau nggak salah saya tikus pertanian, tapi saya lupa itu spesiesnya apa namanya. Nah gitu. Kemudian ya baru-baru ini kita tahu ya ada kapal pesiar ya kalau nggak salah Ya, ya. dari Belanda kapalnya, ternyata ada pasien dengan ya pneumonia kalau nggak salah saya, pneumonia, sesak nafas berat, akhirnya diisolasi kapalnya dan setelah dicek ternyata bukan COVID ya, ternyata ya hantavirus. Nah dari situlah kita mulai kenal namanya hantavirus. Nah jadi itu mulai merebak lah. Jadi akhirnya pada panik semua kan, Betul. takut kayak kejadian tahun 2020 lalu ya, 6 tahun lalu. Nah ternyata nggak semudah itu penyebaran hantavirus, nggak kontak langsung antara manusia dengan manusia. Jadi dari reservoirnya atau sumbernya yaitu ya rodensia ya, atau hewan pengarat. Jadi tikuslah ini sumber utamanya. Dok, kemudian tadi kan tikus tadi ya. Tikus Korea ya. Tikus Ya, enggak, Korea. maksudnya tikus ya, Dok ya. Iya tikus. Dok, tikusnya ini kalau boleh saya coba sederhanakan, apakah tikus ini memang tikus got ataukah ada tikus lain? Ada tikus tanah. Oke. Nah tikus tanah juga. Tikus got Ratus novericus ya, kalau tikus Ya. tanah saya lupa namanya. Nah pokoknya tapi tidak semua tikus bisa menularkan hantavirus. Kalau di satu populasi tikus itu nggak ada yang kena hantavirus, ya nggak akan terjadi tuh penularan hantavirus. Jadi tergantung juga, kalau nggak ada di tikus itu populasinya yang kena hantavirus, ya nggak akan nularin juga. Oke. Kan jadi ini, Dok, ini nih timbul pertanyaan. Virus yang dari tikus tadi itu munculnya apakah memang tikus yang sakit atau bagaimana, Dok, Ya, maksudnya, Dok? jadi tikus yang sakit. Nah, jadi ini saya baca-baca juga sebelumnya. Ternyata hantavirus ini kayak kita lah kena flu ya. Mungkin pertama kali kita sakit, lama-lama kan evolusi lah di tubuh kita. Virus ini kan nggak bisa mati ya di dalam tubuh kita ya. Betul. Hanya bisa dilemahin aja. Jadi lama-lama kan tubuh tikus itu kan juga membentuk suatu antibodi. Nah, jadinya mereka ketika terinfeksi hantavirus lagi, nah jadi dia nggak sakit tapi tetap ada virusnya itu di dalam tubuh tikus. Nah jadi nanti biasanya materi virusnya itu akan keluar melalui urin, feses atau air liurnya si tikus itu tadi. Nah itu sebenarnya penularan utamanya. Bukan kita begitu nengok tikus kena hantavirus. Nah ternyata tikus nih enggak. gitu ya, Dok, ya? Iya enggak. Nengok tikus aja kena Udah hanta parno ya ya. bahaya juga kita kan. Di rumah saya juga banyak tikus itu. Oh, jadi kalau boleh kita simpulkan, berarti tikus ini memang tikus yang lagi sakit Iya, yang terinfeksi hantavirus. dan dia berkeliaran, tadi entah naik ke rak piring. Iya, ke gudang-gudang Ke lah paling gudang-gudang, sering. benar. Tikus kan nggak mungkin suka lingkungan yang kotor kan, pasti dia suka lingkungan yang lembab lah ya. Ya lembab kayak ya mungkin rumah kosong atau rumah kita lah ada gudang.
kadang nggak dibuka-buka atau kamar kosong nggak pernah dibersihin, nah biasanya kan situ kan bersarang tikus. Nah, itulah. Siap dok. Dah, tadi kan dokter bilang kan penyebarannya kan dari tikus dan dari urin Tikus, feses atau tikus, air kencing ya, air kencing lah, BAB-nya. ya kotorannya. Sedikit mengingat dok, kan dulu pernah di Eropa terjadi berapa yang lalu yang Black Death. Iya, Black Death. Apakah ini dengan hantavirus ini boleh dikatakan abang beradik, sepupuan atau bagaimana ini? Antara Black Death ini dengan hantavirus ini. Menurut dokter kira-kira? Kalau saya Black Death itu kan kayaknya baru-baru ini kan nggak terjadi ya, kayaknya udah lama ya, itu udah wabah tahun-tahun kapan. Ya, betul, nah betul. Itu mungkin berbeda Dok, ya. Tapi tetap penyebarannya emang dari tikus dan terutama dari urinnya dok ya. Iya, urin, feces, apa semua. Kemudian dok, jika terinfeksi lah ini, ya kan, kayak kemarin nih kapal pesiar yang dari Belanda itu terinfeksi, apa sih langkah awal yang mungkin bisa dibuat menurut dokter? Tergantung infeksinya gimana. Kalau tadi dia infeksinya ringan, nah ini kan hantavirus ini nggak bisa gimana ya, gejala klinisnya ini nggak bisa dibedain sama flu ya kan. Nah jadi ada mirip-mirip, ada demam, kemudian biasa ya kan pegel-pegel ya kan, mungkin ada nyeri sedikit, kemudian bisa juga gitu pegel. Hantavirus Anda gitu kan ya, juga ya mungkin kan. Kemudian bisa juga terjadi gangguan gastrointestinal, contohnya mencret atau diare. Nah itu juga paling sering. Nah kalau kayak gitu sih biasanya pengobatannya suportif aja. Suportif dengan istirahat, kemudian kalau memang dehidrasi kan gara-gara mencretnya terlalu sering, nah bisa juga terapi cairan juga boleh. Jadi bersifat suportif aja. Jadi nggak ada obat-obatan khusus untuk hantavirus ini, gitu dok. Gitu. Kalau memang dia berat, contohnya, nah jadi hantavirus ini yang kemarin ditemuin di kapal pesiar di Belanda itu, kalau nggak salah dia kena pneumonia, nah itu kan berat. Nah, jadi kalau itu memang perlu penanganan lebih lanjut di rumah sakit ya, karena sudah pneumonia, pasti pasiennya keadaan umumnya pun juga buruk. Nah, itu juga perlu penanganannya lebih lanjut di rumah sakit. Tapi kalau yang masih ringan, nah ini memang ya terapi suportif aja juga sudah cukup dok, gitu. Oke, berarti dok untuk gejala khasnya ini nggak bisa kita tetapkan dok ya, karena mirip-mirip ya. Kita semua orang mungkin bisa mencret, bisa batuk kan, apalagi dengan kondisi cuaca kota Medan sekarang ini dok ya. Banjir juga, otomatis tikus berkeliaran dong. Iya benar dok. Ya kan? Oke dok, kemudian dok, tadi kan dokter bilang kalau ini sudah sampai ke taraf bahaya, ya kan? Oke, menurut dokter apa sih tanda-tanda yang memang harus ini harus memang dirujuk nih ke rumah sakit ini, nggak bisa lagi nih makan obat beli di kedai atau puskesmas, gimana dok? Nah jadi memang kalau emang sudah dalam tahap bahaya, contohnya tadi ya sesak nafas berat pasiennya, nah itu harus dirujuk ke rumah sakit. Nah jadi di sini kita kenal ada nama istilahnya hantavirus pulmonary syndrome. Nah, pulmonary cardiopulmonary syndrome. Nah, jadi itu kan berbahaya ya. Biasanya pasiennya sesak nafas berat. Dan kemudian yang kedua ini yang ditemukan di Indonesia. Jadi kan di Indonesia juga ada, kalau nggak salah ada 23 kasus ya, tapi nggak di Sumatera Utara nih nggak ada, belum temuin sampai sekarang. Nah, kalau yang di Indonesia itu beda dia strainnya sama yang di Belanda tadi. Di luar ya dok. Nah, jadi yang di Indonesia ini malah dia bukan yang HPS, dia malah temukannya yang hemorrhagic fever with renal failure. Nah, jadi dia demam, jadi dia mirip kayak demam berdarah. Demam berdarah. Makanya kan enggak spesifik tadi saya bilang. Kemudian ada renal failure atau gangguan ginjal. Jadi kalau memang demamnya itu enggak sembuh-sembuh, kemudian urinnya atau kencingnya itu enggak ada, ya itu harus segera dibawa ke rumah sakit karena udah pasti ada gejala tanda-tanda ada gangguan di ginjalnya. Jadi itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya gitulah dok. Berarti dok agak rancu juga dok ya kalau misalnya kena dia DBD gitu kan, ternyata mungkin ini ada juga gejalanya dengan hantavirus. Iya benar. Karena dengan mirip tadi dok ya. Jadi dok selama kita berpraktek lah nih, ya kan,
Oh ya dokter, berpraktek di mana aja nih? Berpraktek di mana aja? Saya Kalau boleh tahu. di Rumah Sakit Bidadari di Batubara, kemudian di Rumah Sakit Mitra Sehat di Tanjung Morawa, dan di RSI Pramalisa di Deli Serdang, Dok. Oke. Dok, dari tempat praktek dokter itulah, sejauh ini pernah nggak dapat kasus hantavirus dok? Atau mungkin yang mendekatin lah kurang lebih? Kalau sejauh ini ya belum ada. Belum ada. Iya, saya dapatin kasus yang curiga hantavirus ya. Ya bisa jadi ya, karena tadi itu gejalanya yang nggak spesifik itu, Dok. Jadi ya mungkin ya didiagnosa dengan ya penyakit flu-like yang lain, contohnya ya yang paling gampang ya mungkin influenza, atau mungkin kalau trombositnya didapatin hasil labnya trombositnya rendah, mungkin kita diagnosa dengan demam berdarah. Ya jarang, Dok. Sampai sekarang lah, jangan sampai lah kalau bisa ada hantavirus di Sumatera Utara ini. Panik nanti repot kita dok. Repot. Iya, COVID kemarin udah gimana warga Medan kan? Jangan COVID. Blackout kemarin kan, mati lampu udah konyol, apalagi ini. Apalagi bisa virus ya. Iya, heboh kita. Kemudian dok, ini menarik ini dengan iklim sekarang ini, ya kan? Iya. Iklim sekarang ini yang udah nggak jelas. Menurut dokter lah, kira-kira potensinya ini ada nggak terjadi di Sumatera Utara? Mungkin ada ya, karena ya sekarang kan penyakit itu kalau dulu ya waktu saya belajar kesehatan masyarakat ya, Dok ya. Iya, siap. Paling penyakit host agent environment kan. Iya. Nah, kalau sekarang udah berubah ya kan, kayaknya bergeser ya. Penyakit itu Paradigmanya bergeser ya kan, nggak cuma dari manusia, ternyata ada hubungannya sama lingkungan ya, perubahan iklim itu. Ya climate change isunya. Jadi memang benar ya. Jadi kalau misalkan kita nih lagi tiba-tiba aturan bulan Juni nih ya, Dok, biasanya kan panas dia. Benar. Tapi ini kok hujan aja. Nah, jadi pastilah kalau ada hujan pasti kan tanah itu makin subur ya, Dok ya. Benar. Jadi kan sumber makanan tikus ini pun ya makin banyak ya, Dok. Kemudian apalagi yang sekarang isunya deforestasi hutan ya, Dok ya. Jadi kan si tikus ini kan aturannya kan nggak mungkin tinggal di rumah orang ya, di rumah manusia ya istilahnya. Kan habitat awalnya ini kan tanah ya kan, Dok, kalau nggak salah saya, tikus ini. Jadi ya mau nggak mau untuk mereka survive hidup harus imigrasi dong ya? Iya, imigrasi ya kan, nggak cuma manusia aja imigrasi ya kan. Jadi mereka dari tanah, air, dari hutan, karena dari hutan pindah dia ke pemukiman manusia. Nah jadi dari situlah mungkin ya wabah-wabah semacam ya reservoirnya si tikus ini mungkin yang akan terjadi ke depannya, akan banyak lah mungkin. Penyakit zoonosis lah istilahnya ya. Iya, betul. Tapi penyakit zoonosis ini kan penularannya kan nggak satu hari datang tikusnya itu langsung kita bisa ketularan penyakit mereka. Kan pasti kan butuh waktu yang lama ya. Inkubasi, Dok ya. Iya, tikus ya si virusnya itu berkembang di tubuh, menyelesaikan adaptasi lah dia di tubuh tikusnya dulu, kemudian dia masuk ke manusia ya harus adaptasi dulu sampai ya bisa terjadilah gejala klinis penyakit tersebut gitu, Dok. Nah pasti adalah hubungannya ke depannya, Dok, dengan kondisi yang saat ini, Dok ya. Iya. Oke, Dok, tadi kan dokter bilang kan dari tikusnya, dari urinnya semua. Ini Dok, kadang-kadang muncul di masyarakat pertanyaan seperti ini. Kan BAB tikus tadi kan mungkin udah lama di gudang. Ya kan, mungkin dia sibuk nih ya kan, bersihin gudang, Dok. Debu-debunya itu. Mana BAB sudah kering, ya kan? Bisa nggak, Dok, ini terkena si korbannya ini dari debu BAB-nya tadi, Dok? Gitu. Bisa. Ini sedikit apa nih, Dok, berfantasi gitu kira-kira. Bisa, benar-benar itu pertanyaan yang bagus sekali ya, Dok Nanda. Jadi memang ya penularannya itu terbentuklah suatu aerolisasi ya. Jadi kencingnya tikus, kemudian kotoran tikus, jadi kan lama-lama kering tuh. Betul. Nah kalau kita ya, kalau ibu-ibu kalau nyapu kan tinggal ya sapu aja. Nah ternyata pokoknya bukan gitu. Ya. Itulah akhirnya terhirup kita. Nah akhirnya masuklah virusnya itu ke tubuh kita. Nah jadi sebaiknya kalau memang kita mau membersihkan tempat-tempat yang pernah ditinggali oleh ya keluarga tikus, nah ada baiknya kita pakai APD ya, yang paling gampang lah ya.
sarung tangan, kemudian pakai masker. Kalau perlu pakai kacamata Google lah ya. Nah, tapi cara bersihnya tuh nggak langsung disapu atau dikibas-kibas gitu, jangan. Jadi caranya kita basahin dulu. Nah, basahin dulu pakai cairan disinfektan. Kalau nggak ada cairan disinfektan, Dok, kan ada Biclean di rumah. Nggak mungkin ibu-ibu tuh nggak punya Biclean. Jadi disiram dulu. Tunggu dulu ya setengah jam. Kemudian jangan lupa dibuka pintu, jendela supaya cahaya matahari masuk. Nah, supaya yang tadinya lembab jadi lebih nggak lembab ya, jadi lebih kering. Nah, setelah itu barulah kita bersihkan kotoran tikus tadi. Ya, langsung masukkan ke dalam kantong sampah yang sekali pakai, kemudian buang. Jangan disebar lagi di got ya, di paret. Iya. Nah, jadi sebaiknya ya tadi yang bekas kita bersihin kita langsung masuk ke kantong plastik, kemudian dibuang di tempat sampah yang tertutup. Dan kemudian jangan lupa didisinfeksi kembali. Nah, setelah itu barulah bersihlah rumahnya itu. Kemudian kan tikus itu kan suka masuk dari lubang-lubang kecil, nah itu ditutuplah ya saluran masuk untuk tikus itu. Pokoknya diminimalisir ya, Dok ya. Ya, intinya jangan pas kering itu disapu, harus dibasahin dulu, Dok. Dok, kemudian kan gini, Dok, setelah dibersihkan tadi semua, ya kan, kondisi sudah oke, ya kan, Dok. Udah, ternyata mungkin, Dok ya, ada kemungkinan nggak, Dok, ini masa inkubasinya itu atau terkena tadi? Kan mungkin, Dok, lagi bersihkan tuh oke tubuhnya kan makin kuat kan, Dok. Udah, rupanya berapa lama setelah itu sakit ini si orangnya? Nah, berapa lama tuh, Dok, kira-kira masa ya infeksinya, Dok, atau inkubasinya lah? Nah, biasanya masa inkubasi ke tubuh manusia maksudnya. Nah, mana tahu terhirup ya biasanya. Mana tahu. Jadi masa inkubasinya itu sekitar 8 sampai 10 hari. Nah, jadi bila ada riwayat kontak dengan tikus ya kan, ya contohnya bukan lihat aja ya maksudnya membersihkan kotoran tikus tadi itu. Kayak udang tadi, Dok ya. Ya patut dicurigai lah ya. Memang ya ini miss juga kadang-kadang kalau di klinik atau di UGD. Nah, kadang nggak ditanyain juga sih ada kontak sama tikus atau enggak. Nah, kalaupun ada kontak, nah nanti juga bisa didiagnosa sama yang penyakit lain. Paling dekat sama kita kan sih leptospirosis kan, Dok. Betul, jadi emang akhirnya miss ya gara-gara itu hantavirusnya. Jadi teman-teman sekalian ya, ketika nanti yang nggak hanya hantavirus ya, Dok ya, tolong biasakan sampaikan kepada kami ya, karena case-nya apa sih yang terakhir dibuat gitu ya, Dok ya, kontak dengan apa, contoh mungkin misalnya kayak hanta ini, oh iya, Dok, terakhir si ibu ini atau bapak ini dia ada bersihin gudang atau apa gitu, Dok ya. Jadi kami tahu teman-teman sekalian ini ngarahnya kemana gitu ya. Kemudian, Dok, kalau tadi terbilang kan pengobatannya kan tadi kan suportif ya, ibaratnya kalau sakitnya demam ya makan obat demam ya. Untuk yang mencret mungkin makan obat anti mencret gitu. Kira-kira, Dok, ada nggak, ini kan ini bisa jadi digoreng lagi nih, Dok, wah harus vaksin nah ini itu gitu. Nah, ada nggak nih, Dok, vaksin ini kan, Dok? Nah, dokter masih kan, Dok, dulu iya, pas benar, COVID ini kita harus vaksin COVID lah ini. Untuk hanta ini gimana, Dok? Kalau hantavirus ini vaksinnya belum ada ya secara massal digunakan, diedarkan secara massal. Tapi pasti pengembangannya ini sudah ada dari lama. Bukan teori ini ya, apa tuh namanya? Ya. Teori ininya. Apa sih namanya tuh? Teori domino bukan? Bukan, itu loh. Teori itulah ya. Memang sudah ada ya kan. Sudah ada. Jadi sudah ada dikembangkan tapi belum digunakan secara massal. Kan butuh uji klinis. Kayak kemarin COVID itu kan, uji klinisnya ya kita. Dan memang ya dipercepat ya, Dok ya, uji klinis itu semua untuk kebutuhan urgensi. Ya karena kasusnya juga sedikit, jadi kalau mau uji klinis ya nggak bisa juga, harus banyak kan. Nah, karena kasusnya ini masih sedikit dan jarang, ya otomatis ya belum ada diedarkan secara massal untuk vaksin hantavirus ini, Dok. Belum ada, Dok ya. Oke, itu ya teman-teman sekalian.
Jadi jangan termakan isu dulu, ya kan, ada baiknya mungkin sharing dulu dok ya. Baru ingat saya, teori konspirasi. Teori konspirasi, ya. Teori konspirasi dok ya, udah kacau kita nanti nih. Kemudian kan dok, menurut dokter lah, ya kan, kalau dari vaksin memang belum ada, berarti kan pengobatannya sangat supportive system ya kan. Mungkin pesan-pesan dari dokter Ocha sendiri lah dengan hantavirus ini, apakah masyarakat memang harus biasa aja, ya kan, alah gampang itu ya kan, siki sekarang ini lah siki gitu, nggak ada masalah itu kan, atau ini perlu jadi momok menakutkan itu loh. Jadi pesan saya sih kepada masyarakat ya, jadi hantavirus ini ya kita nggak perlu panik ya. Jadi ini bisa dicegah ya. Jadi cara pencegahannya ya pola hidup, balik lagi ya, pola hidup bersih dan sehat ya dok ya. Betul. Nah jadi selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar, gitu sih dok. Gitu ya. Dok, kemudian nih mungkin kan tadi dokter menunjukkan ada masalah, ada di luar kan, mungkin ini sudah pernah ada kan. Menurut pengetahuan dokter Ocha sendiri, ya kan, prediksinya lah Siapa ini dok? hantavirus ini, nah, ke depan ini apakah ada atau bagaimana prediksi ke depan? Kan sebenarnya kalau kita tengok mungkin lagi adem ayem aja nih kan dok, belum ada lagi kan sejak yang kemarin. Ini ke depan ini bagaimana dok, baik di Indonesia khusus Sumatera Utara kita atau nanti bahkan di luar gitu dok. Dokter Ocha lah analisisnya. Kalau virus hanta pasti ada ya, pasti ada, karena memang sudah ada memang. Nah, tapi gimana kesiapan kita ya sebagai ya warga ya kan, kemudian nggak cuma sebagai warga ya, sebagai tenaga kesehatan, gimana untuk ya pencegahannya ke depannya. Dan pasti sudah disiapkan lah oleh pemerintah lah, nggak mungkin lah ya, sudah ada kok ya kesiapan siaga lah ya kalau memang ada kasus hanta terdeteksi. Nah gimana kita sistem kesehatannya gimana, sudah disiapkan oleh pemerintah dok. Jadi ya kita kayaknya pun Indonesia sudah siap lah dengan adanya hantavirus ini dok. Sudah siap dok ya. Dokter Ocha, mungkin pesan-pesan terakhir lah, lagi pesan terakhir ya dok ya, untuk hantavirus dok bagi masyarakat Kota Medan dok. Ya. Dok. Nah, oke, baik ya, ini jadi pesan saya. Jadi hantavirus ini dapat dicegah ya, jadi jangan panik. Jadi pencegahannya bagaimana? Nah, jadi kita harus jaga lingkungan kita supaya bersih. Jadi kalau memang di lingkungan kita ini banyak tikus, atau mungkin ya di sekitar rumah kita banyak tikus, nah jadi kita bersihnya tadi dengan metode basah ya. Jadi caranya jangan langsung disapu, jadi kita basahin dulu dengan disinfektan, baru kemudian kita bersihkan kotoran tikus tersebut. Kemudian makanan-makanan, nah tikus ini kan sudah bisa manjat ya kan dok. Betul. Jadi ditutup, jangan sampai kena ya kontaminasi tikus. Nah jadi intinya kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita supaya ya hantavirus ini tidak merebak ya di lingkungan kita, khususnya di Kota Medan. Ya, terima kasih dok, itu aja kayaknya. Siap. Terima kasih Dr. Rosa Zoreta Bidamanik, MCAT Klimpet SPPK. Mudah-mudahan lancar dok ya, amin, kuliahnya. Amin. Ditunggu aja dok makan-makannya. Makan-makan. Makan-makannya kalau selesai. Gampang itu dok makan-makan. Demikian ya teman-teman sekalian. Tadi kita udah bincang-bincang santai lah ya. Jadi hantavirus ini ya seperti tadi kata Dr. Ocha ya, jangan panik ya. Kalau sakitnya tadi sifatnya suportif, tapi kalau sudah parah kali baru segera dibawa. Sekali lagi terima kasih Dr. Ocha atas kehadirannya hari ini. Diundang di podcast FK Wisu. Ya, mudah-mudahan kita bisa diskusikan lagi dok ya. Iya. Oke, terima kasih. Saya dengan Dr. Nurdiransa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.